ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahibul bait Ibu Hajah Malasari. Rukmalasari yang sangat cantik dan solehah, Amin. beserta keluarga yang sangat kami sayangi, hormati dan cintai dan muliakan. Wabil khusus ibu-ibu, para tokoh masyarakat, para muallimah, para asatizah, ibu-ibu, para undangan, anak-anakku sekalian, calon-calon penghuni surga Firdaus bighairi hisab ma'al abrar, ya aziz, ya ghaffar, ya rabbal alamin. Dengan penuh rasa syukur, kebahagiaan dan kegembiraan hati pada hari ini kita bisa bersama-sama memenuhi sahibul hajat, sahibul bait kekeluargaan untuk bersama-sama memperingati hari kelahiran seorang insan yang teramat mulia, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti kecintaan kita kepada beliau. Cintakah ibu-ibu dengan Rasulullah? Dasar calon ahli surga. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, siapa yang memberikan hartanya atau menginfakkan hartanya dan memberikan makanan, nah ini makanan kalau
untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan menjadi teman akrabku nanti di dalam surga. Amin. Ya Rabbal. Sebulan ulun berputar-putar di sini aja. Nah, Dinda Jayuli kawan ulun buai kawan ulun. Alhamdulillah. Dan kita bakawan sampai ke surga. Berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan Saibul Bait, Ibu Hajah Rukma Lasari beserta suami dan anak-anaknya dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya yang halal, kabul hajatnya dunia akhirat. Demikian pula kita yang hadir di sini, sabarataan berkat Rasulullah. Segala hajat dan permohonan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ismi fil Quran." Namaku ya Nabi di dalam Al-Qur'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma Muhammadun illa rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Masya Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Allah nyatakan dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Muhammad itu tiada lain melainkan seorang rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Ismi fil Injil. Namaku aja Nabi tersurat di dalam kitab Injil Ahmad. Sebut Ahmad. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل. Ingatlah ya Allah ketika Nabi Allah Isa bin Maryam berkata kepada umatnya Bani Israel, Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Tawrati wa mubashiran bi Rasul. Sesungguhnya aku ini Nabi Isa adalah Rasul saat ini. Namun sesudahku nanti akan datang lagi Rasul yang terakhir. Adapun diriku musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, aku membenarkan kitab-kitab yang terdahulu termasuk Taurat. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ismuhu Ahmad. Masya Allah. Akan datang sesudah aku nanti, kata Nabi Isa, seorang rasul, saudaraku yang membawa kabar gembira. Senang apa senang jadi umat Nabi? Insya Allah kita diberikan oleh Allah. Aku dan Allah memberikan pahala umat Nabi Muhammad SAW 2 kali lipat daripada umat yang terdahulu. Alhamdulillah. Jadi kalau umat terdahulu itu melakukan satu amal kebajikan 1 diganjar 5 kali, kita diganjar 10 kali. Amin. Ibu nggak ada? Ibu. Mudah-mudahan saing tambah gigih baca salawat. Ibu-ibu yang berbahagia, Allah memberikan kabar gembira, kata Nabi Isa, berupa birasuliyati mimba ismuhu Ahmad. Ini yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah. Ismi wa fit Taurat, di dalam kitab Taurat yang lebih tersurat nama. Mau tahu, Bu?
nama nabi yang ketiga di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Ahid. Sebut bu, Ahid. Masya Allah. Ahid, bukan Ahid, Ahid dan yang kedua Ahyad. Ibu bu, ada kan mengalun anak Ahyad. Ahyad itu nama nabi yang tersurat di dalam kitab Taurat. Ahyad atau Ahid. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan umatku dari api neraka jahanam. Amin. Kita akan masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya Rabbal. Apabila tiba hari kiamat nanti, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, sekarang wahai kekasihku Muhammad, engkau apa yang engkau inginkan dari aku ya Allah? Oh ya Nabi Muhammad, ya Allah, hanya satu permintaanku, jangan ada satu orang pun dari umatku yang masuk neraka. Amin. Amin. Cintanya Nabi lawan kita, cinta pian lawan Rasulullah, mengganang juga kawan Nabi Muhammad, ganang terus. Apa jawab Allah? Wala sauqti rabbuka fatarda. Aku kabulkan nanti hajatmu. Amin. Cuma jangan Nabi gue orang yang banyak dosa bilang kada sempat bertobat, asal walaupun dia punya tauhid beriman, banyak dosanya masuk neraka dulu. Dan jangan kita. Ada orang yang masuk neraka sebagai siksa, ada yang 1000 tahun, nauzubillah. Ada yang 500 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang setengah hari. Setelah itu baru dicuci, dibuka pintu surga dengan air kehidupan. Setelah dicuci dengan air kehidupan, diangkat. Lalu orang tadi dipersilakan masuk surga sesuai dengan rahmat Allah. Berapa amal kebaikannya, berapa salawatnya, berapa sedekahnya, sekadar apa cintanya kepada Rasulullah. Disitulah makam kedudukannya di dalam surga. Setiap umat Nabi yang masuk surga, mereka yang paling termiskin masuk surga. Umat Nabi Muhammad yang termiskin masuk surga, di surga yang paling bawah, paling rendah, dia mampu. Andai kata seluruh umat manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat ikut numpang di istananya, semua dikasih makan, subhanallah, masuk surga semua. Luar biasa. Tahukah ibu-ibu, selembar jilbab perempuan ahli surga lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Dan dapat hadiah jilbab kena di surga. Satu peletakan tongkat, misalnya kandakan tongkat suami kita di dalam surga, mudah-mudahan abangnya jadi imam juga di dalam surga. Peletakan tongkat si raja nih, setiap laki-laki yang masuk surga diangkat jadi raja. Kerajaan di tangan kanannya, SK-nya di tangan kiri. Amin. Setiap ibu-ibu yang masuk surga langsung diangkat menjadi permaisuri ratu di dalam surga. Amin ya Rabbal. Asal masuk surga. Letak sagan maandak tongkat seorang laki-laki itu lebih mahal daripada dunia beserta. Misalnya orang Indonesia, orang Amerika, orang Afrika, sabarataan orang Mesir mengumpulkan duit untuk menukari tempat diletakkan tongkat, tempatnya belum lagi tongkatnya tidak akan bisa membeli. Saking mahal dan indahnya tiada duanya. Masya Allah. Siapa ya Nabi yang meminta masuk surga 3 kali? Ayo bu, ya Allah, berkat Nabi Muhammad, masukkanlah kami bersama keluarga, suami, anak, cucu, zuriat kami sampai tiap hari kiamat. Ibu bapak kami, guru-guru kami, keluarga kami, masukkan kami ke dalam surga Firdaus. Ke dalam surga Firdaus
bighairi hisab, dalam surga Firdaus bighairi hisab. Amin. 3 kali menyebut, ya Allah masukkan aku dan keluargaku ke dalam surga Firdaus bighairi hisab. 3 kali ujar surga, ya Allah jadikan dia itu penduduk surga. Amin ya Rabbal. Al jannatu ma la ainun ra'at, keindahan, kenikmatan di dalam surga itu elok, tiada daya, tidak ada akan mampu kita bayangkan. Kalau biar membayangkan surga barangkali jadi benar ini kena dinding surga lain. Al jannatu ma la ainun ra'at, surga itu adalah kumpulan segala kenikmatan yang dipersiapkan Allah bagi orang yang takwa, bagi orang yang pemurah, bagi orang yang penyabar, bagi orang yang penyantun, bagi orang yang kasih sayang. Tidak akan pernah dipandang oleh mata manusia sebelumnya, wala khatara wala uzunun sami'at. Saking indahnya bunyi-bunyian di surga tuh boy, nang kayak apa aja biar mandangan suara orang, suara emas dan sebagainya, tidak ada seujung jari pun, seujung kuku pun daripada suara penghuni surga, bunyi-bunyian di dalam surga. Nanti begitu kita masuk surga, ada pentas boy di surga. Naiklah para bidadari surga nih, menghibur kita. Amin. Kayak di dunia juga ada pentas. Para bidadari surga membaca syair-syair dan kasidah. Kami ini, kata bidadari surga, wanita-wanita ahli surga. Kami ini wanita yang tidak pernah berbuat dosa. Kami ini adalah wanita yang disucikan oleh Allah. Kamilah orang yang sangat beruntung sekali. Macam-macam puji-pujian sanjungan ini memuji Allah dengan segala sepenuh pujian. Ujar Rasulullah, setelah turun bidadari surga, kita pulang naikkan ke pentas. Amin. Lalu kita naik ke pentas. Sungguh bersyukur kami kepada Allah. Kami adalah wanita-wanita yang dihadirkan di alam dunia. Kami orang-orang yang senantiasa bersabar apabila musibah mendatang. Kami adalah orang-orang yang bangun di kegelapan malam untuk sholat. Kami adalah orang-orang yang berpuasa ketika orang lain sedang makan. Kamilah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hari ini Allah memberikan kepada kami upah ganjaran yang tiada duanya atas perjuangan kami dahulu. Bidadari menjadikanlah dia buah. Yang kada pernah beribadah. Bidadari kada pernah puasa, kan ada wajib. Bidadari kada pernah sholat, dan bidadari kada pernah dicoba, maka mereka pun kalah. Subhanallah. Kita ini bidadari itu buah cantiknya tiada bandingnya. Andai kata ujar Nabi bidadari itu turun ke dunia, mati orang saduniaan karena tahajud kebubungasan. Kita ini pelayan kita bidadari. Setiap wanita-wanita yang soleha masuk surga, Allah melipatkan kecantikannya 1000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari surga. Amin. Biasa jadi dunia ini dulu seadanya bola. Nah, tapi karena di akhirat kita akan menjelma sangat cantik. Amin. Tergantung ibadah kita, kemantapan iman kita. Sebanyak kealiman dan ibadahnya, maka secantik itulah orangnya. Mudah-mudahan saing beribadah berarti. Amin. Subhanallah. Arba'un man u'tiyahunna faqad khairat dunya wal akhirah. 4 macam. Apabila seseorang diberi oleh Allah karunia yang 4 macam ini, orang itu mendapat keberuntungan dunia akhirat, masuk surga bighairi hisab. Amin. Mau tahu amalannya Bu yang 4 macam ini? Nabi mana memadakan, jangan Rasulullah kada madahakan, boleh kita kada tahu. Siap mengamalkan Bu? Insyaallah. Siap bacakan hadisnya. Dicatat hadisnya kalau salah. 4 macam arba'un man utiyahunna faqad
ay pakat dia khairat dunia wal akhirah. 4 macam. Apabila Allah memberi karunia yang 4 macam ini kepada seseorang, orang itulah yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Yang pertama yaitu qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. Ina wajah ibu-ibu yang selalu bersyukur. Amin. Amin. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Ini di mana kita nih Bu? Alamatnya di mana nih? Purna Sakti, Jalan Purna Sakti, Purna Sakti. Komplek Ini Permatasari, Kelurahan. Komplek Purna Sakti. Insya Allah. Kelurahan Basiri. Ini kelurahannya Basiri. Ada dalam wilayah Habib Hamid Bahasyir Wali Kutub. Insya Allah diberkahi umurnya, diberkahi rezekinya, diberkahi anak-anaknya, diberkahi mata pencariannya, akan dikabulkan segala hajat berkat Maulana Habib Hamid Bahasyir. Insya Allah. Ibu-ibu yang ulun muliakan, yang pertama qalban syakiran, pandai bersyukur kepada Allah. Ketika Abdullah bin Abbas ditanya, Abdullah sepupu sekali gue lawan Rasulullah, ayah beliau Abbas adalah kakak oleh ayah Nabi kita. Ayah Nabi kita siapa namanya Bu? Abdullah. Punya kakak namanya Abbas. Ketika Rasulullah berpindah dari Makkah ke Madinah, Abbas bersama istrinya Ad-Diba, ada yang pengarang Ad-Diba. Istri Abbas ini namanya Ad-Diba. Berangkat juga menyusul hijrahnya Nabi, pindahnya Nabi dari kota Makkah ke kota Madinah. Ketika sampai ke Madinah, lahirlah istri Abbas ini, melahirkan seorang anak laki-laki, diberi nama Abdullah. Saking bahagianya orang-orang muhajirin yang berpindah dari Mekah ke kota Madinah ini, karena konon kabarnya orang-orang Yahudi buat menyantet wanita-wanita muslim yang berpindah dari Mekah ke Madinah supaya tidak punya anak. Nah, tapi artinya kalau sampai alhamdulillah, melahirkanlah beberapa bulan kemudian istri Abbas ini seorang anak laki-laki bernama Abdullah bin Abbas. Saking senangnya, bayi kecil mungil tadi digendong, diikuti oleh para sahabat, dibawa ke hadapan Rasulullah. Rasulullah langsung menggendongnya dan mentahnik. Tahu apa arti tahnik? Sunnah buat kalau anak kita itu baru lahir atau cucu baru lahir, kita bawa ke orang siapa yang paling alim, yang paling soleh-solehah. Bawa sana, Tuan Guru, mohon ini cucu ditahnak. Jadi si Tuan Guru tadi ada korma, diambil sedikit korma, dikunyah beliau, setelah itu dimasukkan ke dalam mulut. Dialah Abdullah bin Abbas yang pertama kali menelan liur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu apa Bu? Itu ada pembelajarannya supaya anak ini ada mengalir darahnya orang-orang wali, sehingga diharapkan di kemudian hari menjadi orang soleh. Begitu Nabi kita menggendong bayi yang baru lahir tadi di Madinah, diberi nama Abdullah bin Abbas, Nabi kita membacakan doa sama-sama Bu. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil wa 'allimhu hikmah wa ta'wil al-Qur'an. Allahumma barik lahu wansur fihi waj'alhu min ibadika shalihin. Alhamdulillahirabbil. Lalu ditiup Nabi, mulutnya diludahkan air liur Nabi Muhammad. Menjelmalah Abdullah bin Abbas tadi dalam usia kanak-kanak sudah mampu menghafal Al-Quran. Seorang hafiz yang hafal Al-Quran 30 juz, bahkan beliau mampu mentafsirkan Al-Quran di luar daripada kebiasaan para sahabat Nabi. Luar biasa cerdasnya dan mampu menghafal ribuan hadis Nabi. Hafal kalian doanya tadi? Setiap kali ulun mentasmiyahi anak, itu yang ulun bacakan.
Orang-orang yang di dekat piannya di Taluk dalam komplek DPR KO pernah ke sana. Itu dari rumah ke rumah begitu kita semua beneran anak tolong ibu aja yang datang. Banyak aja jurun yang lain. Ustazah kada tergantikan. Kenapa jurun kada tergantikan? Kada percaya pian. Anak-anak kami yang pian tasmiahi itu semua juara kelas. Subhanallah, amin ya Rabbal. Doanya itu doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Kulut kita nikahkan dimakan-makan ke anak tadi. Ada kan anak tasmihan siap. Jadi dibacakan Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil wa alimhu hikmah wa ta'wil al-Qur'an. Allahumma barik lahu wa syarfihi waj'alhu min ibadika shalih. Pokoknya boy ulun indah. Pokoknya apabila pian ada jadwal ulun pian aja mentasmiahi ya. Jadi banyak anak-anak yang bisa tasmiah tadi pian boy takoni pun ulun datang ke rumah pian ini aja semuaan ya kalau semuaan aja sini juara kelas. Alhamdulillah. Maka wajah Nabi orang yang pertama kali diberikan yang 4 macam tadi sebagai pertanda kita bahagia dunia akhirat, qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Ditanya Abdullah bin Abbas, apa arti syukur? Mau tahu ibu-ibu? Menggunakan seluruh anugerah Allah, pemberian Allah, umur, kesehatan, suami, pekerjaan, rezeki zahir, rezeki batinnya digunakan, diarahkan untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Aku itu arti syukur. Aku aja syukuran hari ini, tapi pejogetan. Nah itu kan syukur tuh namanya kufur. Jadi kita salah gunakan arti syukur. Nah, joget-joget kamu mendatangkan dosa. Ulah. Nah, joget-joget, baju pendek, yang nonton datu-datu, dikikan lior. Tapi di sini kada ada pula. Kasihan, kai-kai yang menonton. Dipentasin tinggian, pulang. Terbuka pulang, naudzubillah imin. Itu bukan syukur, itu namanya kufur. Naudzubillah imin. Kemudian setelah lisanan ajak biqwa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang pandai bersyukur ya Allah, pasti aku tambahi. Mau ditambah rezekinya? Mau ditambah umurnya? Pandai-pandai bersyukur, diberi kelebihan rezeki, sebahagian untuk dinikmati, sepersekian untuk kasih mertua. Adakah punya mertua? Merdeka aja mertuaku. Alhamdulillah, kasih orang tua, kasih teman keluarga, itu namanya orang syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi qalban syakiran, orang yang pandai bersyukur. Bukankah ibu-ibu yang mendatangkan rezeki ini siapa, Bu? Allah. Misalnya ibu-ibu jualan di pasar, yang bisa menyehatkan ibu, bisa jalan ke pasar siapa, Bu? Yang memberikan kesehatan? Allah. Duduk di pasar. Kemudian yang membukakan hati orang datang ke toko kita beli dagangan kita siapa, Bu? Yang membukakan hatinya? Allah. Jadi begitu orang membeli kita dapat ujungan, apa yang ibu ucapkan? Alhamdulillah. Baru thank you. Terima kasih. Ulun buaya, laki ulun yang membari, ujura laki yang membari. Tapi yang membukakan hati suami kita memberi 100.000, 200.000. Siapa yang membukakan hatinya, Bu? Allah. Siapa yang menyehatkan laki kita bisa berusaha? Allah. Ayo sama-sama, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la raziqa, illallah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la wahiba,
menyampaikan pemberi rezeki itu kecuali Allah. Dasar ahli makrifat sebarataan. Amin. Apabila tiba hari kiamat, terdengar seruan dari Zat yang Maha Penyeru, mana orang-orang yang ahli tauhid, yang selalu memandang nikmat itu datang dari Allah? Silahkan masuk surga tanpa dihisab. Masuk kita sama-sama. Amin. Ya Rabbal. Orang kalau bersyukur itu nangis apa tersenyum, Bu? Senyum. Nah, jadi kalau orang sering tidak syukur itu cepat tua, Bu. Kenapa? Merangut. Karena yang dipikirkannya musibah. Kuncinya agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Ini pesan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Allah, wahai kekasihku Muhammad, suruh umat manusia itu bersyukur. Bagaimana ujar Nabi Muhammad, Allah, wahai Tuhanku, menyuruh orang bersyukur, sebutkan nikmat-nikmatku. Betul apa betul? Siapakah yang memberikan nikmat umur? Siapakah yang memberikan nikmat jodoh? Allah. Siapakah yang memberikan nikmat anak? Allah. Dasar ahli tauhid sebarataan. Amin. Pertama kali mencapai surga bersama Rasul. Qalban syakiran. Yang kedua, walisanan zakiran, lidah yang senang berzikir kepada Allah. Amin. Ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya Dawwal ayana usduqna li wal hawana dana wal hawana dana. Ya Thayyibah, wahai Madinah. Nabi kita itu menyebut Madinah itu dengan sebutan Thayyibah, karena orang yang tinggal di sana manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang datang ke sana, orang yang tinggal di sana, semuanya umat Rasulullah yang terbaik. Allahumma yassir lana ziyaratan Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang belum pernah ke Madinah cepat ke Madinah, yang sudah mengulang lagi, amin ya Rabbal. Itu zikir namanya. Nah, minta kepada Allah supaya dimudahkannya datang ke Mekah, minta dimudahkan ibadah. Lisanan zakiran, lisan yang suka berzikir menyebut nama Allah, suka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti zikir itu boleh ada kita menyebut nama Allah. Misalnya sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu, Allah itu zikir nama Allah. Muhammad itu salat. Enteng kalau mau belajar kalau zikir adalah tinggal kita aja mau adanya, ingat adanya lagi, menggerak-gerakkan lidah kita untuk banyak berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah hadirat yang berbahagia, itu lisanan zakir. Kita kalau suka berzikir, kita lupa gosip. Betul apa betul? Karena lidah kita berzikir. Aku mendengar langsung kata Sayyidina Ali dari Rasulullah, siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, lam yaktakir, dalam 1 hari 500 kali. Akur kebo, siapa malakan dosa panjang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, 500 kali diamalkannya. Sholat jangan ditinggal, 500 kali. Lam yaktakir abadan, orang itu tidak ditimpa kefakiran, dicukupkan rezekinya. Amin. Amin. Ya Rabbal zikir. Lisanan zakiran. Kemudian yang ketiga yakni wabadanan alal bala sabiran. Orang yang ditimpa musibah, pernah nggak ditimpa musibah ibu-ibu? Pernah. Ya, pernah.
sering dapat musibah. Tapi orangnya sabiran, bersabar. Sungguh wajah Nabi, siapa saja di antara kalian yang ditimpa musibah pada dirinya, mungkin sampai pada anaknya atau pada keluarganya atau pada mata pencariannya, lalu dia sabar, Allah malu menghisap orang itu di hari kiamat. Ada dihisap lagi langsung aja ke surga. Amin. Mudah-mudahan diberi kesabaran. Angkat tangan Bu. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura. Amin. Itu doa Nabi. Allahumma ja'alna syakura, jadikan aku manusia yang pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Wa ja'alna sabura, jadikan aku apabila ditimpa musibah aku menjadi orang yang ahli sabar. Amin ya Rabbal. Sungguh kata Nabi, apabila seseorang ditimpa musibah lalu dia bisa berin jamil, dia terima musibah tadi kita sakit atau macam-macam musibah pula, lalu dia sabar dan ridha dengan qada dan qadar Allah, maka Allah memilih orang itu jadi kekasihnya. Mau jadi kekasih Allah? Subhanallah. Ibu-ibu, kita ini termasuk hidup di zaman internet ya kamu. Anak-anak melihat internet macam-macam. Ibu-ibu lihat orang harga pakaiannya 3 juta mau beli. Betul apa betul? Ya boleh aja mau beli, ya belum tentu cukup. Segalanya kita melihat macam-macam penampilan yang menggugah dan keinginan-keinginan. Kita mestinya berbelanja sesuai dengan penghasilan. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah dalam golongan orang yang bisa menahan diri bersabar. Apa arti sabar mau tahu ibu-ibu? Arti sabar itu buat tidak menuruti ajakan hawa nafsu. Hawa nafsu manusia ini ujar Nabi, kalau dia diberi 1 ladang emas pasti menginginkan ladang emas yang kedua. Betul apa betul? Andai manusia diberi 2 ladang emas pasti menginginkan ladang emas yang ketiga. Itu hawa nafsu. Tidak akan ada yang memberhentikan itu hawa nafsu kecuali lubang kuburan. Betul? Kalau sudah mati apalagi amal soleh aja lagi nanti. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan orang yang wabadanan sabiran alal bala, orang yang bersabar ketika ditimpa musibah, Allah memilihnya jadi kekasihnya. Suatu hari Nabi Allah Yunus berdoa kepada Allah. Tahu Nabi Yunus, Nabi terdahulu. Kita yakin walau belum pernah berjumpa beliau. Ya Allah, ya Nabi Yunus, aku ingin mengetahui orang yang paling banyak ibadahnya di zaman aku ini dan orang itu yang paling engkau sayang. Selain Nabi Yunus di sini hendak tahu, hendak mencari kawan orang apa ibadat di zaman beliau. Ujar Allah ada orangnya, ujar malaikat Jibril ada orangnya, bilang sana jalan bilang itu alamatnya nomor rumahnya sekian. Itulah kayak Nabi Yunus yang hendak mencari kawan yang paling dicintai Allah. Sekalinya didatangi kaulah diketuk pintu, anaknya bukakan pintu. Begitu dilihat orangnya karena diabetes yang parah, matanya buta, kakinya putus, tangannya membusuk, tapi lidahnya selalu mengucap alhamdulillah, Allah memberikan kepada aku nikmat iman. Saat orang-orang banyak kehilangan iman apabila ditimpa musibah. Betul apa betul? Alhamdulillah, aku diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam. Ya Allah, berikanlah aku orang yang senantiasa bersabar dan bersyukur. Jadi nama ilangin Nabi Yunus Nabi Yunus ini. Ya Allah, inikah orang yang paling banyak beribadah? Inikah orangnya? Ujar malaikat Jibril, kan maksudnya orang. Dia ini meminta derajat yang paling tinggi di surga. Ujar Allah. Ujar malaikat Jibril, orang ini meminta derajat yang paling tinggi.
di dekat nabi-nabi, rasul-rasul. Lalu Allah datangkan cobaan penyakit yang sangat parah, namun dia bersabar dan bersyukur. Kita sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Anak sehat, suami sehat, kantongnya sehat, alhamdulillah. Jangan banyak mengeluh, akur bu. Jangan pusing-pusing, syukurin yang ada. Jangan mengganang nang kadada, akur. Janji. Biar kita tergolong orang-orang yang berhak mendampingi para nabi dan rasul di hari kiamat. Dikira Nabi Yunus yang orang paling beribadah, yang paling dicintai Allah, ternyata orang yang sakit karena dia berkadip, matanya sudah buta, kakinya sudah putus, tangannya sudah lemah lulai, dia ada berdaya, tapi dia selalu berkata, alhamdulillah aku diberi nikmat iman Islam. Saat orang ditimpa musibah tidak lagi beriman. Betul apa betul? Di zaman Nabi, di zaman Rasulullah, ketika akan terjadi peperangan, ya orang berperang itu mendaftar dulu. Ketika orang-orang kafir itu akan menyerang umat Islam, dia memerintahkan utusan yang mengasih tahu, nanti pada hari anu, bulan anu, tanggal sekian, itu musuh dari Mekah, orang-orang kafir akan menyerang Madinah. Jadi sahabat ini mendaftar ikut berperang. Kenapa bu? Orang yang mati dalam berperang bersama Rasulullah langsung ke surga. Bersamaan dengan itu datang seorang lelaki belakangan, lelaki asing tadi mendaftar juga berperang. Sakanya Jibril membisikin Nabi, orang itu ahli neraka. Jibril, nama orang mendaftar berperang, orang itu ahli neraka. Oh jadi Nabi ahli neraka. Ada sahabat yang di dekat Nabi ini mendengar, orang itu ahli neraka, kajar Nabi, kata malaikat Jibril. Nah setelah itu apa bu? Sahabat itu mengikuti apa yang dilakukan oleh lelaki asing yang mendaftar berperang. Begitu berkecamuk peperangan, laki-laki tadi ditebas oleh musuh dengan pedang, dia pun juga menebaskan pedangnya dengan musuhnya. Berkecamuk peperangan, si laki-laki tadi lupa. Sekalinya tahu lah bu, ada sabar, lalu meletakkan ini pedang yang panjang di atas tanah, lalu dia bunuh diri dengan pedangnya. Nah jadi orang bunuh diri itu boy, nauzubillah, dia akan berada di neraka jahanam. Dengan apa dia membunuh dirinya? Begitulah sepanjangan disiksa di dalam api neraka jahanam. Pedangnya itu akan dijadikan pedang api yang selalu tusuk-tusukan ke jantung. Nauzubillah. Oh, apabila ditimpa musibah jangan bergantung di pohon lombok lah. Akor, bila ditimpa musibah jangan terjun ke sumur kering lah. Amin. Idza ahaba abdan ibtalah. Apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah mendatangkan ujian. Misalnya nih anak-anak kalau mau ke SMP, kita dulu waktu SD mesti ujian. Betul apa betul? Oh ini sudah dapat nilai baik, lulus baru masuk kelas 1 SMP. Demikianlah bala musibah itu apabila menimpa seorang hamba, Allah menjadikan dia orang yang terpilih dan dipilih, dinaikkan oleh Allah derajatnya, diampuni dosanya, ditinggikan istananya di surga. Amin. Asal sabar dan sabar. Karena kita ini buat untung rugi, sakit dan sedih, hidup dan mati kita ini sudah tersurat 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Ujar Allah, alastu birabbikum, wahai sekalian roh, apakah kalian mengakui aku ini sebagai Tuhan kalian? Ujar kita, qalu bala, bahkan engkau Tuhan kami. Jika mau kajar Allah, jika mau hidupkan sekian umur ikam, kenaikan akan tinggal di kelurahan Basiri, kenaikan anu dapat anak segini, dapat rezeki segini, kamu dapat untung, dapat rugi, dapat sakit, dapat sehat, mau ya, ridho apa? Ridho. Mudahan kita ridho sampai menghadap Allah. Amin. Sampai begitu kita akan meninggal dunia nanti, malaikat Jibril datang membacakan ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
bahagia, kembalilah engkau ke hadirat Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Amin ya rabbal alamin. Itu boy. Ujar Nabi, yang paling berat apabila kalian itu ditimpa musibah, bandingkan ya Rabbi musibah yang menimpa diri. Sebab tidak ada musibah yang paling berat seberat musibah yang aku rasakan. Nabi kita 2 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. Betul Bu? Nabi kita usia 3 tahun sudah mau dibunuh oleh orang Yahudi di pinggiran kota Taif, di dekat gunung, di samping rumah Halimatus Sa'diyah. Orang Yahudi mengenal ini tanda-tanda kerasulan nampak padanya, mau diculik, mau dibunuh, tapi alhamdulillah diselamatkan oleh Allah melewat Sayyidah, siapa namanya Bu? Halimatus Sa'diyah. Ketakutan beliau ketika Nabi kita usianya 4 tahun, beliau dibelah dadanya oleh malaikat Jibril untuk dihilangkan tempat syaitan. Maka Halimatus Sa'diyah ketakutan, jangan-jangan ini anak orang terhormat di Mekah ini dibunuh, dikembalikan. Sampai di Mekah lagi dikasih racun segala macam oleh orang-orang Yahudi, ingin mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal di rumah pamannya yang miskin, banyak anaknya. Apa menjelang subuh Nabi kita sudah mengambil lupa bekerja menggembala kambing. Bayangkan. Hasilnya 100% beliau serahkan kepada pamannya. Abu Thalib apabila sudah menyiapkan makanan, Rasulullah nggak pernah makannya duluan. Dipersilakan pamannya makan, bibinya makan, saudara-saudarinya, sepupunya makan. Apabila ada sisanya baru Nabi makan. Kalau nggak ada sisanya nggak makan. Bayangkan Rasulullah. Rasulullah lah manusia yang paling banyak menderita supaya kita merasa ringan dengan musibah kita. Nah, sudah yang ketiga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ditimpa musibah lalu dia baca seperti ini, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Mau? Ujar Ummi Salamah, ketika suamiku Abu Salamah meninggal dunia, aku diajari oleh Rasulullah di pengajian. Jadi ada sudah nih apa doanya, lalu aku baca. Rasulullah bersabda, kata Ummu Salamah, siapa yang ditimpa musibah lalu dia baca ini doa, Allah akan berikan yang lebih baik. Aku pun membaca ketika suamiku meninggal dunia. Ayo sama-sama Bu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Amin. Semuanya dari Allah, akan kembali kepada Allah. Berikanlah pahala musibah yang menimpa diriku ini, beri ganti yang lebih baik. Sampai aku berpikir, andai aku punya jodoh, kata Ummi Salamah, aku sudah tua, adakah orang sebaik suami almarhum suamiku Abu Salamah? Abu Salamah orangnya ramah tamah, pemurah, tidak pemarah. Aku termenung, tapi aku yakin dari kebenaran hadis. Berlalu masanya aku menjanda, suatu hari datanglah lamaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga aku menjadi istri Rasulullah, menjadi ummul mukminin. Apa tadi bacaannya Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dia misalnya jalan sekanya sandalnya jepit putus, nanti akan diganti dengan selop yang bagus. Amin. Misalnya dia lagi cuci piring, jatuh piringnya pecah, jangan ngomong yang bukan-bukan, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Akan diberi nanti piring yang bagus. Amin. Dan siapa yang ditimpa musibah lalu duduk tasyahud awal. Ayo Bu, duduk tasyahud awal Bu. Siap? Nah, duduk. Genggam tangannya Bu. Kita berniat yang sudah dulu dapat musibah, kita baca sekarang dia diganti yang lebih baik. Amin. Nah, genggam tangan. La haula wala. Genggam dulu, genggam. La haula
wala haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Amin. Insyaallah diganti dengan yang lebih baik. Amin. Itu caranya, Bu. Jadi genggam tangan, duduk tasyahud awal, digenggam tangan, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ditambah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Akan diberi ganti yang lebih baik. Amin. Kemudian siapa yang mengamalkan ini, bacaan Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 100 kali sehari semalaman, dilepaskan dari berbagai macam musibah, diberikan jalan keluar dari berbagai macam kesempitan, dan tidak ditimpa kefakiran buat selama-lamanya. Amin. Apa tadi bacaannya? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Senang apa senang? Alhamdulillah, ada sudah solusinya. Usahakan bila kita ditimpa musibah, sholat hajat 2 rakaat. Usolli, memohon pertolongan dari Allah. Usolli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca Fatihah sekali, baca ayat kursi Allahullah sampai selesai. Rakaat kedua baca Fatihah sekali lagi, baca amanah Rasulullah 5 sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Sujud terakhir baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ditambah ihdinas siratal mustaqim 7 kali. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim 7 kali, akan datang pertolongan Allah. Amin ya rabbal. Senang apa senang? Masya Allah, kita akan diberikan oleh Allah jalan keluar dari berbagai macam kesempitan hidup. Amin ya rabbal. Kemudian yang terakhir, ini kita makanan. Wa zawjatan salihah, seorang lelaki yang mendapatkan istrinya salihah. Mudah-mudahan kita jadi istri yang salihah. Mustafadal mu'min ba'da imani wa taqwallahi khairan min zawjatin salihah. Tidak ada keberuntungan yang paling besar bagi seorang lelaki setelah dia sendiri beriman bertakwa, kecuali setelah itu mendapatkan istri yang salihah. Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang perempuan menunaikan salatnya 5 waktu sempurna. Amin. Amin. Wa shamat sahraha, puasa di bulan Ramadan sempurna. Amin. Amin. Wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya. Amin. Amin. Wa ata'at zawjaha, bersifat setia kepada suami. Siap setia dengan suami, Bu? Apabila tiba hari kiamat, qilalah, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti, masuklah ya Allah kalian ke dalam surga dari pintu mana saja yang kalian sukai. Amin ya rabbal. Insyaallah. Terakhir, belum mau kasih doa, mau? Konon kabarnya Rasulullah itu buat dalam satu hadis, bila bertemu dengan sahabat sering ngasih doa biar kita dapat doa yang banyak. Abul, barang siapa man asbaha au amsa, siapa saja daripada orang umatku, kata Nabi, yang membaca doa ini di waktu subuh sekali atau 3 kali, di waktu sore dibacanya, ghufira lahu wali yang membaca diampuni dosa. Amin. Dan diampuni dosa ibu bapaknya. Amin. Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Nih ada fotokopinya. Bagian biar kada salah baris. Allahumma ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin, sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, wajzi Muhammadan
sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Insyaallah kabul. Ijazahkan saut po ulun terima. Barakallahu lana wa lakum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الثقلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. سألناك يا رب صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والولد والبنات وطول حياة مع كمال الاستقامة وحفظا من الهم والكبر والرياء والعجب والسمعة وعب الشهرة وبالتصادر في المجالس والمحافل ورزقا واسعا حلالا غير قصر يكون لنا عونا على منهج الرشاد وحسن عذاب بالاخلاق جميعا يا بر يا صمد بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم افتح لنا باب الخير وباب الرحمة وباب البركة وباب النعمة وباب القوة وباب العافية وباب الصحة وباب السلامة. اللهم استجب دعانا يا الله قبولkan segala doa dan harapan dan permintaan kami ya Allah. Washfi marzana, angkatlah penyakit-penyakit kami dan keluarga kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Umur umurana wa yum ala fawqal mi'asinin. Ya Allah, panjangkan umurnya sahibul bait dan kita yang hadir di sini semuanya ya Allah. Allah fawqal mi'asinin fi sihhat kamilah wa afiyah kamilah li'ala kalimatid din ma'al ikhlas wa sidqi wal yaqin birahmatika ya arhamar rahimin warham mautana iqdi hajatina ya Allah. Kabulkan hajat-hajat semua ya Allah. Hajatnya Saiful Basir Mansur dan kabulkan hajatnya ya Allah. Kabulkan pula hajat kami yang berhadir di sini ya Allah. Iqdi hawaijana wa hajati auladina wa banatina wa dzurriyyatina ajma'in. Seluruh hajat keluarga kami, anak-anak kami, jiran tetangga kami, muslim-muslimat min hawaijid dunya wal akhirah. Ya Allah, Allahumma ya Allah wa adkhilna wa yawmul jannatal firdaus bi ghairi hisab. Jannatal firdaus bi ghairi hisab. Jannatal firdaus bi ghairi hisab ma'a Rasulillah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al marami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi